masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah mobil sedan di Lampung Utara tertabrak kereta api, 3 orang tewas. Empat tersangka narkoba kelas kakap kabur dari rumah tahanan Polda. Seorang bapak di Lampung Utara mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Setelah tak menjual lagi tiket manual diganti dengan daring atau online, PT ASDP Bakauheni Lampung Selatan kini kembali memperlakukan aturan baru terkait pembelian tiket kapal Roro. Aturan baru tersebut adalah pemberlakuan radius atau jarak. Calon penumpang kapal Roro diwajibkan membeli tiket kapal Roro paling dekat berjarak 4,5 km sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni. Manajer ASDP Bakauheni, Rudi Sunarko mengatakan pembelian tiket masih sama seperti biasanya. Bisa dilakukan calon penumpang secara mandiri menggunakan ponsel dan bisa juga melalui agen di pinggir jalan. Tujuan pemberlakuan radius untuk mencegah adanya calo tiket di pelabuhan, menertibkan agen penjualan tiket di sekitar pelabuhan, pendataan calon penumpang serta mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan. Aturan ini diberlakukan mulai Senin pekan depan 11 Desember 2023 dalam rangka persiapan menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru. Untuk menghindari pembelian calo di pelabuhan. Yang kedua, agar pengguna jasa lebih disiplin dalam reservasi tiket. Terus yang ketiga, tentunya agar traffic di pelabuhan lancar dan juga untuk masalah keamanan di jalan baik tol maupun jalan arteri. Selama arus mudik Nataru, ASDP Bakauheni mengoperasikan 49 kapal Roro yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Merak. ASDP memperkirakan jumlah penumpang selama libur Nataru meningkat sekitar 10% dibanding tahun lalu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan tentara Kodim 0412 Lampung Utara Kamis siang menggerebek pasar sentral Kota Bumi. Kedatangan tentara ini bukan karena ada gangguan keamanan, melainkan bergotong royong membersihkan pasar. Mereka menyapu jalan di pasar dan membersihkan drainase. Tumpukan sampah kemudian disingkirkan dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke tempat bak sampah. Bersih-bersih sampah ini supaya pasar tidak kumuh dan mencegah banjir mengingat musim hujan sudah mulai datang. Warga di pasar juga diberi imbauan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Hari ini kita laksanakan pembersihan pasar sentral di wilayah Kota Bumi. Tujuan kita melaksanakan ini sendiri apa, Pak? Tentunya kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian akan lingkungan dan serta peningkatan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Memang apart-apart negaranya mau bantu masyarakat bersih-bersih, ya alhamdulillah lah. Biar penghuni Lampung Utaranya betah karena adanya masyarakat, supaya masyarakat sadar bahwa buang sampah itu tidak sembarangan, dan kepada apart-apart yang lain juga jangan abri aja. Kalau bisa staf-staf yang ada di kantor-kantor itu selalu bersih-bersih juga lah. Kegiatan ini sekaligus mengisi hari jadi Kodam 2 Sriwijaya ke-78 tahun. Petugas Dinas Pasar dan BPBD Lampung Utara juga dilibatkan dalam bersih-bersih pasar ini. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Pengadangan mobil di jalan sempit dan letusan tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang perampok di dekat rumahnya di Jalan Harahap, Kelurahan Labuan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu siang. Tersangka Lukman Sani akhirnya bisa ditangkap tanpa melawan. Lukman Sani merupakan buronan Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah. Ia dan seorang temannya yang masih buron merampok seorang ibu rumah tangga yang sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan saat akan pergi ke pasar pada 27 Oktober 2023. Modus tersangka memberi tumpangan kepada korban di mobil tersangka. Saat di jalan sepi, tersangka melucuti perhiasan dan uang korban senilai 25 juta rupiah dan korban kemudian diturunkan dari mobil tersangka di jalan sepi. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Senin siang. Kebakaran mobil di tengah kota ini sempat menyebabkan para pengendara panik dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Menurut saksi, mobil ini terbakar saat sedang melaju menuju Jalan Kartini. Mobil kemudian menepi dan 2 orang di dalamnya keluar serta menyelamatkan barang-barangnya di dalam mobil. Warga sekitar membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan sebagian warga lagi berlari melapor ke petugas damkar yang kebetulan jaraknya dekat dengan lokasi ini. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Kebakaran mobil ini diduga dipicu adanya selang bahan bakar di ruang mesin yang bocor. Center guys. Penyergapan pencuri motor di Desa Banjarbatu, Kecamatan Uai, Pengubuan, Lampung Tengah, Selasa dini hari berlangsung dramatis. Polisi yang melakukan penggeledahan awalnya tidak mendapati tersangka. Saat penggeledahan ke dapur, polisi mendengar suara gemercik dari dalam sumur. Setelah dilihat, rupanya tersangka Muhammad alias Mat bersembunyi di dalam sumur di dapurnya. Tersangka kemudian diminta keluar dari sumur dengan cara dibantu polisi ditarik dengan tali timba. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis istri dan anaknya. Istrinya menolak tersangka ditangkap karena ia sedang hamil. Tersangka Mat merupakan buronan Polres Metro. Ia mencuri motor lebih dari 2 TKP dengan modus merusak kunci kontak motor korban. Sebuah sedan tertabrak kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu perbatasan Desa Candimas dengan Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa petang. Mobil ringsek dan terseret kereta api sejauh hampir 1 km. 3 orang dalam mobil tewas di lokasi kecelakaan. 1 korban terpental keluar mobil dan 2 korban berada dalam mobil. Ketiga korban berasal dari satu keluarga bernama Dedi Santoso, Hadistiono, dan Tony, warga Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi para korban melaju dari arah Abung Jayo hendak pulang. Pengemudi mobil diduga memaksakan melewati rel saat kereta yang sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung sudah dekat. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Empat tersangka narkoba kabur dari rumah tahanan Mapolda Lampung. Mereka adalah Asnawi, M. Dasir, Maulana, dan Muslim, seluruhnya warga Aceh. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan keempat tahanan itu kabur pada Rabu dini hari. Mereka merusak ventilasi udara kamar mandi dengan gergaji besi.
Kaburnya tahanan pertama kali diketahui oleh tahanan lain yang kemudian melapor ke petugas jaga. Selain mengejar para tersangka, polisi juga menyelidiki identitas penyusup gergaji besi ke ruang tahanan tersangka. Banyak batu-batu peninggalan leluhur di Lampung Barat. Salah satunya batu berbentuk lesung yang berada di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis. Warga sekitar meyakini batu ini berusia hampir 1000 tahunan dan sering dikisahkan sebagai milik bidadari untuk menumbuk alat kecantikan. Ada juga yang menyebut batu lesung ini milik putri raja yang wilayah kerajaannya di perbukitan. Lalu, akibat gempa bumi pada tahun 1933, batu lesung terlempar ke lembah yang kini menjadi areal persawahan. Karena hikayat tersebut, banyak warga yang percaya siapa yang mencuci muka di air dalam batu lesung akan awet muda. Hampir setiap hari, ada warga yang datang mengambil air dari batu lesung ini untuk mencuci muka. Jadi lesung bidadari ini dipercaya oleh masyarakat Luas khususnya untuk kaum Hawa, ini bisa mempercantik diri, raut muka, dan juga dipercaya untuk pertumbuhan rambut lebih lebat. Mungkin itu untuk sementara ini yang dipercaya oleh masyarakat ya seperti itu. Pemerintah desa melihat adanya potensi wisata dan ke depan akan mencoba mengembangkannya menjadi desa wisata. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.